Kita lanjut pembacaan Simtud Duror fasal yang ke-8 insyaallah. Kita ikuti bersama ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وحين برز صلى الله عليه وآله وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عنه من أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبست وأرجعت ولم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bertemu di majelis ini dalam kajian pembacaan Maulid Simtud Duror. Kita masuk ke dalam fasal yang ke-8. Alhamdulillah sudah beberapa fasal kita mengerti ya. Sedikit kita mengerti. Kita masuk ke dalam fasal yang ke-8, yang mana fasal yang ke-8 ini adalah sebetulnya inti daripada Maulid Simtud Duror itu. Karena yang diceritakan di dalam fasal ke-8 ini adalah peristiwa kelahirannya. Adapun yang fahina, yang fasal ke-7 penyambutan dan pendahulu-pendahulunya. Oleh karena itu biasanya saya Al-Fagir, kalau dibidangi sama saya punya abah, itu kalau membaca maulid, kalau ingin biasanya di dalam majelis-majelis itu kalau ingin mukhtasar ya disingkat, itu
ada aturannya. Nah, ada aturannya, tidak boleh dipotong situ dan lain sebagainya untuk mempersingkat. Tapi karena waktu untuk harus disingkat, maka wahina ini harus dibaca. Ya, dari mulai awal sampai mahalul qiyam, ya. Kemudian wahina. Nah, wahina ini harus dibaca. Adapun fasal yang berikutnya karena waktunya untuk disingkat tidak perlu dibaca, langsung dibaca walaqadit tasafa sebelum fasal doa. Nah, itu ada aturannya. Jadi tidak bisa hanya sampai mahalul qiyam terus doa, enggak. Ya, intinya maulidnya itu adalah di wahina ini. Ya, karena dia menceritakan peristiwa maulid itu sendiri, kelahirannya, yaitu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul wujud. Tanpa panjang lebar kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama'. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ibunya, ya, ia lahir seraya menunjukkan pandangannya ila sama, ke langit. Mu'miyan bidzalika raf'i, itu sebagai sebuah pertanda bahwa kemuliaan dirinya. Mu'miyan bidzalika raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Sebuah isyarat, sebuah tanda bahwa ini menunjukkan yang dilahirkan ini adalah manusia yang martabatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mulia dia di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kedudukan yang sangat tinggi di seluruh jagat raya ini. Seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, di sini kita di dalam pemahaman ini kan sebetulnya sebuah prosa yang sangat tinggi ya balaghahnya, dan mestinya harus difahami oleh orang-orang yang ahli balaghah sebetulnya. Tapi ya kita ingin tahulah pesan apa ini di dalam Simtud Duror, karena setiap sesuatu itu ada pesannya. Ya, setiap ayat itu bukan hanya ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayat itu tanda. Nah, kalau orang yang belajar ilmu semiotika, ya, itu ilmu mengenai tanda. Nah, di dalam tanda itu, setiap tanda itu ada pesannya. Setiap tanda itu ada pesannya. Kita melihat buku ini misalnya, ya, Simtud Duror. Nah, yang kita lihat di dalam Simtud Duror ini, ketika kita melihat, oh ini buku Simtud Duror yang isinya ada bacaan-bacaan maulidnya. Itu pandangan kita ya. Bukan yang kita lihat kertas hijaunya atau putihnya, itu zahirnya. Tapi pesannya apa di dalam kitab ini? Secara sederhananya, ini kitab maulid yang isinya adalah mengenai syama'il Rasul yang diungkapkan, yang diimlakkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita melihat meja, kita bukan hanya melihat kayunya kan, bukan hanya melihat warna coklatnya, tapi kita langsung memiliki satu pemahaman pesan bahwa ini sebuah meja yang fungsinya adalah untuk menaruhkan suatu benda di atasnya. Entah itu bentuk mejanya kotak, bunder maupun apapun, langsung kita akan mengatakan itu sebuah meja yang fungsinya adalah meletakkan benda. Itu namanya tanda, dan setiap tanda itu memiliki sebuah pesan yang dia disodorkan kepada kita. Itu hebatnya manusia, lain sama makhluk lain, lain sama binatang. Apalagi tumbuh-tumbuhan. Binatang tidak ada itu. Ya, insting saja. Tapi kalau manusia, makanya Allah wa'allamal adamal asma'a kullaha. Ya, Nabi Adam itu diberikan ilmu asma, nama-nama. Yang mana di situ ada pesan-pesan yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, di dalam teks ini, ya, teks maulid ini, wahina ini, ada pesan-pesan yang bisa kita ambil manfaatnya yang untuk diri kita. Di antaranya adalah makna barazah. Ma makna barazah? Wahina barazah. Barazah itu
kalau kita dilihat di dalam kamus, maknanya adalah dhahar ba'dal khafa. Dhahar ba'dal khafa. Muncul setelah sebelumnya itu dalam keadaan tertutup atau tidak terlihat. Ya. Tidak terlihat itu bukan tidak ada. Ya. Tidak terlihat oleh siapa? Nah, kemunculan Nabi SAW itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sebelumnya manusia tidak bisa melihatnya, di mana alam ini tidak bisa melihatnya. Padahal Rasulullah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Rasul qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah itu ingin menciptakan alam ini, ya, sebelum alam ini tercipta, Allah itu menciptakan yang namanya cahaya itu. Nanti kita akan bahas, nanti di sini ada, ya, kita akan bahas di situ. Jadi baraza adalah sebuah kemunculan, ya. Kemunculan dari mana? Mim batni ummihi, dari perut ibunya. Dari sesuatu yang tidak tampak sebetulnya. Perut ibu kan tidak tampak, ya. Kemudian dilahirkan ke alam syahadah, alam yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pesan yang dari situ. Kemudian rafi'an tarfahu ila sama, yang pandangannya menuju kepada langit. Sebuah pesan di sini sebetulnya. Jadi semua itu, apa yang terjadi kepada Nabi itu pesan bagi kita, bahwa pandangan Rasulullah ke dalam langit itu maksudnya apa? Sebuah pandangan yang kalau manusia biasa itu memandang kehidupan itu ke depan, ya. Di depan saja. Tidak ada orang mandang ke belakang, tidak ada. Itu menengok namanya. Kalau memandang itu pasti ke depan. Dalam hal yang kasat mata maupun dalam hal kehidupan. Rasulullah SAW memandang ke langit sesuatu yang di luar batas pandangan manusia. Dia langsung memandang sesuatu yang ada di langit, ketinggian, ya. Sesuatu yang tinggi, martabat Rasulullah SAW. Habib Ali menjelaskan apa maksud dari itu semua. Sebetulnya apa pesan dari itu semua? Apa hanya sekedar dongeng saja itu? Ya. Apa hanya sekedar kita terkagum saja? Tidak. Mu'miyan bidzalika raf'i ila anna lahu syarafan ala majruhu wa sama'. Pandangan Rasulullah ini adalah sebuah memiliki makna ketauhidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat tinggi, yang nanti akan dibawa pesan tadi itu kepada umat Nabi seluruhnya, ila kafatin nas sebetulnya. Ya, ila kafatin nas. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah itu dijelaskan bahwa Nabi SAW itu diutuskan kepada seluruh manusia semenjak Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Bukan di zamannya sampai yaumul qiyamah, bukan. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Itu pendapat, ya, dari salah satu ulama. Syarafan ala majruhu wa sama. Itu ya, pesan yang bisa kita pahami. Kemudian wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain minasy-syuhuri syahra rabi'il awwali wa minal ayyami yaumal itsnain wa mawdi'uhu wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Dan waktu kelahiran sayyidil kaunain, Habib Ali mengambil kata-kata sayyidul kaunain, penghulunya dua kutub, ya, penghulunya dua kutub. Sebetulnya ini ada di dalam Qasidah Burdah, ya. Qasidah Burdah dikatakan wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhrujid dunya minal adami Muhammadun sayyidul kaunaini wath thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ini dikatakan bagaimana orang yang kalau bukan karena dirinya, bagaimana jikalau bukan karena diri Nabi SAW, niscaya dunia ini
tidak akan keluar dari ketiadaannya. Artinya dunia ini tadinya kan tidak ada, menjadi ada itu karena Nabi SAW. Jadi dunia alam jagat raya ini tercipta karena ada satu tujuan Allah. Ya, ada satu tujuannya, ya, yaitu adanya wujudnya Rasulullah SAW. Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalain. Jadi alam ini diwujudkan karena adanya diri Nabi SAW. Itu makna Sayyidul Kaunain. Karena memang gini, kita bisa pahami kenapa kok alam ini terwujud karena Nabi SAW. Analogikanya gini. Ketika petani itu ingin menanam pohon mangga, ya, ketika petani itu ingin menanam pohon mangga, maka yang ada di dalam benak si petani itu apa sih sebelum dia menanam? Pasti buah mangga yang ada di dalam benak dia. Iya, buah mangga yang ada di dalam benak dia. Oh, ada buah mangga, saya ingin menanam pohon mangga. Nah, benak yang ada di dalam pikiran si petani tadi inilah sebetulnya analoginya adalah nur Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya sebetulnya. Tapi diawali dengan apa itu pohon mangga tadi itu? Diawali dengan bijinya. Nah, bijinya ini harus ditanam dulu ini. Ditanam dulu. Kalau tidak ada keinginan untuk menanam pohon buah mangga tadi itu, dia tidak akan menanam pohon. Buat apa? Oh, tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya dia ingin menanam pohon mangga itu adalah tujuannya adalah buahnya mangga itu yang saya akan kejar. Buah mangga itulah tujuan saya untuk menanam pohon ini. Ya. Itu bisa kita pahami ya. Jadi alam ini tercipta karena Allah Subhanahu wa taala ada tujuannya. Ya. Itu namanya dalilul inayah, mengenai tujuan akhir daripada setiap apapun itu pasti ada tujuan akhirnya. Kita duduk di sini tujuannya apa sih? Pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah saya ingin mendapatkan pemahaman daripada Maulid Simtud Duror ini. Atau mungkin banyak macam-macam tujuannya kita. Ya, saya kepingin ngicipi susunya Masjid Assegaf. Nah, mungkin saya ingin merasakan dinginnya Masjid Assegaf. Saya ingin macam-macam tujuannya manusia. Sehingga terjadilah gerakan kita, keinginan kita menuju ke Masjid Assegaf. Apapun itu yang kita lakukan di dalam amaliyah kita pasti ada tujuan akhir yang kita ingin capai. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam jagat raya ini ada tujuan akhirnya, yaitu wujudnya Nabi SAW. Sayyidul Kaunain. Al-Kaunain adalah dua kutub, al-Maghrib ya, wal Masyriq ya, antara timur dan barat. Nanti akan dijelaskan di sini. Minasyuhuri syahra Rabiul Awwali, dan Rasulullah dilahirkan dari bulan Rabiul Awal, bulan yang mana tidak dikenal di bangsa Arab waktu itu kemuliaannya, keistimewaannya tidak dikenal. Ya, beda dengan bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Ramadan, itu ada masa-masa waktu bulan itu yang sudah dikenal oleh orang-orang bangsa Arab. Ada tidak boleh perang, tidak boleh ini, ada itu. Ya. Tapi Rabiul Awal tidak dikenal. Untuk apa? Untuk memurnikan kemuliaannya Rasulullah. Allah itu dipilihnya bulan itu supaya Rasulullah itu menjadi mulia dan murni, tunggal dia. Allah sendiri yang akan memuliakannya. Bahkan hari dan bulan, jam, waktu itu akan ikut mulia berkatnya Nabi SAW. Wa minal ayyami yaumal itsnin, dan dilahirkan di hari Senin. Begitu hari Senin tidak dikenal, tidak seperti hari Sabtu yang dikenal sebagai hari kemuliaan orang Yahudi, Sabat ya. Hari Jum'ah juga seperti itu ya. Hari Ahad juga dikenal ya. Tapi hari Senin tidak dikenal.
wa mawdi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain. Dan Rasulullah itu dilahirkan dan juga dimakamkan di dua tempat yang mulia. Ikhwani rahimakumullah, kita pahami di sini bahwa ada satu pesan juga di situ sebetulnya yang bisa kita pahami, bahwa Rasulullah itu menunjukkan dia sebagai seorang manusia yang ia berada di dalam lingkup waktu. Ya. Dilahirkan butuh yang namanya bulan, butuh namanya hari, ya, butuh yang namanya tempat. Ya. Itu menunjukkan bahwa manusia sosok tadi ini dia adalah al-bashar, basyarun, la kal bashar, ya, kal yaqutu bainal hajar. Nah, Rasulullah itu manusia, tapi dia tidak seperti manusia biasa. Kemudian diibaratkan seperti batu yakut di antara batu-batu yang lainnya. Mungkin kalau orang yang ahli batu, cincin akik mungkin lain lagi ini syairnya, ya. Sudah virus bainal hajar ini sudah lain lagi mungkin virus ini jenisnya. Al-hajar itu yang bisa memahami batu mulia dan lain sebagainya, itu orang yang paham batu sebetulnya. Ini batu ini nilainya sekian, ya. Orang yang ahli batu ini mesti paham ini. Batu ini nilainya sekian, ini nilainya sekian, ini virus ini nilainya. Itu orang yang paham nilainya batu. Begitu pula orang yang paham hakikat Nabi SAW, dia akan pasti membedakan Nabi kepada manusia yang lainnya. Pasti membedakan kepada dia, bukan seperti halnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka hanya menilai Rasulullah, mereka ini Nabi ini al-bashar yamshi 'alal aswaq. Dia manusia biasa yang berjalan di tengah pasar. Manusia buat apa? Saya menginginkan seorang rasul itu malaikat yang ada sayapnya, yang bisa terbang dan sebagainya. Itu pemikiran orang-orang kafir. Tidak memahami hakikatnya Nabi SAW. Jadi Al-Habib Ali ingin mengenalkan kepada kita itu, ini Nabi loh. Seolah-olah ingin mengenalkan ini batu yakut ini bukan batu yang tidak ada, ini bernilai batu ini. Kita yang tidak paham batu, mosok toh, wis batu dipatak ya suaranya krotak kena ndas ya melentung. Iya, tapi ini batu bernilai. Nah, gitulah. Iya, ini manusia, dia bukan Tuhan. Manusia, tidak ada yang mengutuskan Rasulullah sebagai Tuhan. Tapi basyarun lakal basyar, dia mulia dia. Dia harus kita unggulkan supaya apa? Nah, nanti akan dibahas nanti di fasal-fasal yang berikut. Kita hanya membahas kemuliaan mengenalkan Rasulullah SAW oleh Al-Habib Ali ini di dalam fasal ini. Oleh karena itu dia ada yang namanya masanya dia, hidupnya dia, lahir, kemudian dia bakal meninggal, tidak selamanya hidup. Ada yang namanya kedatangan, ada yang namanya kepergian. Kan itu kehidupan. Ada yang datang, ada yang pergi, itu hidup namanya. Ya. Ada yang lahir, ada yang mati. Terus itu siklus kehidupan kan seperti itu. Jadi itulah nama daripada kehidupan yang pasti dijalani oleh manusia dalam kehidupan ini. Seorang nabi pun yang dimuliakan oleh Allah lahir dan kemudian beliau juga meninggal dunia. Tapi kita harus pahami, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Tapi Al-Qur'an menjelaskan, jangan kau kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati selayaknya seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu mati selesai sudah. Kubur, tidak ada apa-apanya itu. Ya. Enggak, manusia enggak. Bal ahyaun. Orang-orang yang di jalan Allah itu mereka hidup dia. Bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul. Ya. Pemimpinnya daripada orang-orang yang di jalan Allah. Pasti itu menunjukkan satu hakikat bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini untuk manusia. Disitulah sebetulnya pesan moral
Moral itu atau akhlak itu bisa terwujud salah satunya kalau kita memiliki prinsip bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Itu prinsip. Yang pertama sebetulnya prinsip pertama orang itu bisa muncul akhlak yang baik, prinsipnya adalah murni ya. Yang pertama adalah dia harus bebas dia, autonomi. Dia harus bebas, tidak ada ikatan apapun dia untuk berbuat satu kebaikan. Seperti misalnya saja, kita ingin memberikan satu hadiah kepada orang tua kita. Ya. Kemudian setelah kita wujudkan hadiah tadi kepada orang tua mengatakan kepada kita, "Nak, mbok aja beli-beli kene, entek-enteki duit. Mbok duwite we kekno aku." Misalnya begitu mengatakan kepada anak yang memberikan hadiah. Kira-kira si anak tadi itu sakit hati enggak? Nah, penting di sini. Ketika kita berbuat satu kebaikan, jangan mengharapkan satu balasan sedikit pun. Saya memberikan satu hadiah kepada orang tua, ini kewajiban saya. Ini kewajiban saya. Ketika dia bebas dari ikatan-ikatan seperti itu, maka tidak ada lagi dia yang namanya sifat-sifat seperti itu. Tidak terima, gerundel hati, waduh wis dikei, dibelikno, tidak terima kasih, tidak ada itu. Yang kedua itu tadi, ada satu prinsip di dalam dirinya, ada kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, ada sesuatu yang akan memberikan hukuman kepada orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk. Ini tiga prinsip ini harus ada di dalam orang untuk berbuat satu kebaikan. Itu kehidupan manusia. Ya. Itulah begitu pula dalam kitab Anwar Muhammadiyah juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan di hari Senin. Hari Senin itu banyak kemuliaannya. Salah satunya juga Rasulullah hijrah ke Mekah dan ke Madinah itu juga hari Senin. Ya. Kemudian wadakhal Madinah yaumal Itsnain. Masuk ke kota Madinahnya juga hari Senin. Ya. Begitu pula Fathu Makkah juga terjadi di hari Senin, dan masih banyak lagi keistimewaan dari bulan di hari Senin. Waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam ulida makhtunan makhulan maqtu'a surrah, dan dalam beberapa riwayat Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan makhtunan, dalam keadaan dikhitan, ya, disunat. Salah satu syariat di dalam Islam kan disunat, wajib bagi seorang laki-laki itu harus disunat dia. Ya. Jadi Rasulullah lahir itu sudah dalam keadaan dikhitan, makhtunan, makhulan, dan sudah tercelak matanya. Ya, dicelaki sama Allah. Tapi bukan dengan celak kita ya. Celak kita yang beli itu bukan. Celak dari Rasul, dari Allah ini. Jadi matanya itu betul-betul indah yang luar biasa, seperti orang yang memakai celak. Makhulan, maqtu'a surrah, dan tali pusarnya pun terputus. Tiga hal ini sebetulnya ada di dalam kehidupan kesehatan medik ketika seorang bayi itu akan lahir. Nah, ya mungkin prinsip ini yang dipakai oleh para medik untuk melahirkan seorang bayi. Ya. Salah satunya adalah itu tadi, terputusnya daripada tali pusar. Ya. Makhtunan, terkhitan. Terkhitan itu tujuannya apa sih khitan itu? Untuk membersihkan dari kemaluan kita. Karena bisa jadi sekarang itu penyakit, berbagai macam penyakit, salah satunya penyakit yang belum ada obatnya adalah penyakit AIDS. Ya, ada juga penyakit naudzubillah serviks dan lain sebagainya. Itu semua sumbernya adalah di dalam kemaluan. Karena tidak bersih, ya. Tidak diistinjai dengan cara yang bersih. Nah, ini sebuah simbol sebetulnya bahwa Rasulullah SAW terhindar dari itu semua. Disimbolkan dengan terkhitannya diri Rasulullah SAW. Dan ini dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Sebetulnya di zaman Nabi Ibrahim pun juga ada yang nama syariat khitan ini. Ya, untuk kebersihan daripada manusia itu sendiri. Makhulan, untuk kebersihan mata. Tawallad dzalika li syarafi indallahi aidil gudrah. Ya,
Ini semua menunjukkan satu kemuliaan di dalam diri Rasulullah SAW berkat daripada apa? Daripada Qudratullah, salah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini semua sudah diatur, sudah diukur. Qudrah itu sudah menjadi ukuran ya Allah, sudah menjadi ketetapan ya Allah, yang tidak bisa ada sesuatu pun yang merubahnya. Bahkan ini sebetulnya kelahiran Rasul ini sudah diprediksi oleh para orang-orang Yahudi, para ahli kitab. Ketika Rasulullah itu lahir, itu tanda-tandanya semua orang-orang itu ahli kitab itu sudah memahaminya. Bahkan seorang rahib Yahudi, kalau tidak salah, Bahira itu ketika melihat Rasul SAW itu, dilihatnya tanda-tanda itu, kok Rasulullah duduk di pohon itu, dan pohon itu menutupi tubuh Rasulullah dari teriknya panas. Kemudian dibukanya, terlihatnya khatamun nabiyyin di punggungnya Rasulullah. Itu semua sudah tahu mereka. Allah menjelaskan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu betul-betul tahu sebetulnya sebagaimana mengetahui anaknya mereka. Betul-betul jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ini nabi, ini rasul ini. Inilah akhir daripada seorang rasul. Jadi ketika orang Yahudi itu ketika lahir Rasulullah itu dicari sama orang Yahudi. Di mana ini? Anak yang lahir ini di mana? Ditanyai satu-satu itu sama orang Arab. Suku-suku di Arab itu. Bukan, ini bukan. Sampai ke rumahnya Aminah, coba saya mau lihat anakmu. Dilihatnya, dilihat tandanya nubuahnya Rasulullah yang ada di punggungnya, ngeblak ini orang Yahudinya. Semaput. Ya. Habis itu dia siuman, lari dia. Selesai sudah ini. Ya. Seorang Rasul, seorang Nabi dari Bani Israel sudah selesai. Sudah dipegang oleh bangsa Arab, dan ini bertanda bahwa khatamun nabiyyin. Itu sebetulnya sudah dipahami ya, bi aidil qudrah, semuanya sudah di dalam aturannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a buruzihi ila hadzal alami dhahara minal ajaib, dan bersamaan dengan kemunculannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam alam ini, muncul pula al-ajaib, minal ajaib, keajaiban-keajaiban, ma yadullu ala annahu asyraful makhluqina wa afdhalul habaib, yang menunjukkan bahwa diri Nabi itu adalah semulia-mulia makhluk, bukan semulia-mulia manusia, semulia-mulia makhluk, asyraful makhluqina. Dan kemudian dijelaskan lagi sama Habib Ali, wa afdhalul habaib, semulia-mulianya di antara yang paling utama di antara para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, qad ja'akum basairu mir rabbikum, telah datang kepada kalian itu sarana pengetahuan, basair, bukti-bukti, min rabbikum, dari Tuhan yang memelihara kalian semua. Maksudnya ayat ini apa sih? Ayat ini, ya ini munculnya Rasul. Bukti adanya Allah itu dimunculkan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti kebenaran Islam itu dimunculkan yang adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah itu seolah-olah menyodorkan, ini loh, tak tunjui. Nah, basairu mir rabbikum. Ngelihat enggak? Melek enggak engkau? Kata Allah, faman absara fali nafsih. Orang yang bisa melihat tanda Allah ini dengan basirahnya dia, bukan hanya dengan mata saja, tapi dengan basirahnya, dengan akal hatinya dia, fali nafsi, maka dia beruntung bagi dirinya sendiri. Wa man 'amiya fa'alaiha, kalau dia buta ya sudah, itu nasibnya dia itu. Tidak mau tahu dia, karena dia tidak bisa memahami sebetulnya pesan ini. Jadi pesan banyak ini, pesan Allah ini kalau kita
dengan basirah kita ini kita asah, maka tajam kita. Tapi kalau tidak pernah kita asah ya tumpul. Harus kita asah ini basirah ini. Bukan mata saja loh ya, mata ini banyak menipu juga, tertipu kita banyak dengan mata. Jadi jangan merasa diri kita ini puas dengan kebenaran yang sifatnya empiris, yaitu dengan mata. Sesuatu yang dibalik tembok dinding ini kita tidak bisa kelihatan kok. Maka kita akan mengatakan tidak ada apa-apa di balik tembok itu. Karena kita tidak bisa melihat. Ya. Jangankan gitu, barang yang terlalu dekat kepada mata kita saja kita mengatakan ini saya tidak melihat apa-apa. Padahal itu barangnya besar, terlalu besar dan terlalu dekat kepada dirinya. Maka dia mengatakan saya tidak melihat apa-apa. Peteng malahan saya melihatnya. Itu kalau orang yang hanya puas dengan al-hissiyah, dengan matanya dia, dengan panca inderanya dia, dengan lidahnya, dengan ciumannya, dengan telinganya. Tapi ada panca indera yang lebih tajam, yaitu basirah ini. Lebih tajam dia. Orang mengatakan indera ke-6. Jadi indera ke-6 itu orang zaman sekarang ya aneh, indera ke-6 digunakan untuk ngelihat jin, gundurwo, kuntilanak, wah. Ya jadinya ya gini hidupnya, takut tok isinya. Padahal ada potensi basirah ini untuk bisa melihat tanda-tandanya Allah. Sebagaimana kalau kita ini bisa tahu lampu merah, maka selamat kita. Ini lampunya warnanya merah, ini kuning, ini hijau. Kan pesen itu, bukan hanya lampu. Lampu merah kita banyak punya lampu merah di rumah mungkin. Tapi yang di dalam lampu perempatan jalan itu, stop lamp itu ada pesan itu, merah, berhenti, seolah-olah gitu dia. Kuning, yo siap-siap yo mas. Hijau, ayo jalan mas. Nah gitu. Kan ada pesan itu. Sebetulnya alam dan kewujudannya Rasulullah ini sebetulnya pesan yang banyak sekali bagi diri kita. Kalau kita mau memahaminya, maka kita menjadi orang yang ta'ajub. Al-ajaib ini harus kita ta'ajubi. Kalau kita setiap waktu ta'ajub kepada Allah, maka bersyukurnya luar biasa kita kepada Allah. Karena kita ini lewat saja. Yamurruna 'alaihi wa hum mu'ridun, kata Allah. Wa ka'min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Setiap waktu ini keajaiban ayat-ayatnya Allah ini setiap seliweran di hadapan kita sebetulnya. Tapi kita hanya lewat saja, enggak ngelihat kita. Merem kadang-kadang. Bahkan melingu, mu'ridun, diplengosi. Ya bagaimana dia bisa merasakan? Padahal Allah itu Ja'akum basairu mir rabbikum, disodorkan sama Allah, inilah tak tunjuki. Tak perlihatkan kepada dirimu. Ya. Zahara minal ajaib, keajaiban yang ditampakkan oleh Allah. Bukan diri Nabi yang menampakkan, tapi Allah yang menampakkan keajaiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana keajaiban itu sebelum bi'tsah namanya irhasat. Nah, irhasat itu satu kemukjizatan yang nampak sebelum di bi'tsah, sebelum dia diangkat sebagai seorang nabi atau seorang rasul. Itu namanya irhasat. Nah, ini termasuk daripada irhasat. Irhasat Rasulullah itu banyak sekali. Ya, irhasatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan mengenai irhasatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk langsung ke dalam faqad warada an Abdurrahman ibn Auf an ummi Syafa'i radhiyallahu anhuma qalat lamma waladat Aminah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa ala yadayya fastahalla fasami'tu qailan yaqulu rahimakallahu rahimaka rabbuk qalat asy-syafa'u fa adha'a lahum ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'dhi qusuri Rum. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dari ibunya Asy-Syafa' radhiyallahu anhuma. Beliau ini adalah salah satu bidan, ya, bidan yang zahir, bidan yang gaib, mana sudah dijelaskan oleh Habib Syarif, ya. Aminah, Asiyah sama Maryam, ya, juga Siti Hawa dan lain sebagainya. Ada Asy-Syafa' ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Syafa' ini bidannya yang membantu persalinannya Siti Aminah. Dijelaskan di sini. Lamma wadat Aminah radhiyallahu anha Rasulullah SAW wa qa'ala yadayya fasal, aku terima, aku
aku terima dengan tanganku ini. Mulianya luar biasa ini ya. Menerima tubuh Rasulullah yang muncul di permukaan bumi ini. Ya. Fastahalla. Kemudian diri Rasulullah SAW dalam keadaan ada sebagian yang menerjemahkan istahala ini menangis, ya, menangisnya bayi. Ada yang menerjemahkan istahala ini adalah bersin. Ya kita bisa ambil dua-duanya lah. Karena bayi itu dibutuhkan menangis memang. Kalau tidak menangis, malah disuruh nangis kan. Kita lihat di rumah sakit itu. Kalau ada bayi lahir tidak nangis, ditangiskan. Ayo nangis. Supaya peredaran jantungnya dia bagus. Butuh nangis. Ada yang mengatakan bersin. Bersin juga bagus. Itu menumbuhkan tubuhnya dia menjadi sempurna. Alhasil ini kesempurnaan yang Allah wujudkan, yang Allah berikan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Lanjutkan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan.
Fasami'tu qailan yaqulu rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Setelah Rasulullah tadi itu menangis atau setelah Rasulullah tadi itu bersin, maka Ummu Syafa' tadi ini terdengar satu hatif. Tahu-tahu muncul di sini. Hatif ini riwayat ya. Hatif itu suara yang tanpa rupa. Mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmati dirimu. Atau riwayat yang lain, aw rahimaka rabbuk, semoga Tuhan pemelihara dirimu yang merahmati dirimu. Ini juga sebagai satu pesan bahwa ketika anak lahir itu banyakkan doa. Ya. Jangan digeloni. Lahir waduh lanang maneh wis. Jangan dirahmati, alhamdulillah ini rezeki Allah berikan, amanat yang harus saya emban dan sebagainya. Ya, dirahmati. Rahimakallah wa rahimak. Qalat asy-Syafa', kemudian Ummu Syafa' mengatakan, fa adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Subhanallah, ketika itu terpancar satu cahaya yang luar biasa dalam diri Rasulullah itu, sehingga ma bainal masyriqi wal maghrib, antara barat dan timur itu seolah-olah terpancar bagi Ummu Syafa' ini. Hatta sehingga aku bisa melihat gedung-gedung yang ada di kota Romawi. Sehingga aku bisa melihat gedung-gedung yang ada di kota Romawi. Karena memang ini Rasulullah ini disambut sama alam. Ya, disambut sama alam. Dan alam seolah-olah menunjukkan kepada manusia. Disambut sama alam sehingga alam itu menunjukkan kepada manusia. Jadi cahaya yang dilihat oleh Asy-Syafa', Ummu Syafa' ini menandakan kemuliaan dan keagungan sang bayi tadi ini sebagai calon pemimpin manusia antara barat dan timur. Ya, nanti itu menunjukkan satu simbol seluruhnya ila kafatin nas. Ya, dia akan memberikan rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada riwayat dari Sayyidina Abbas, paman Rasul radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah da'ani ila dukhuli fi dinika amaratun linubuwatik. Wahai Nabi, paman Rasul mengatakan, saya masuk ke dalam agama Islam ini salah satunya yang mendorong aku adalah tanda daripada nubuahmu. Ra'aituka fil mahdi tunaghil qamar. Ini dalam Anwarul Muhammadiyah. Tunaghil qamar wa tushiru ilaihi bi usbu'ika. Aku melihat di dalam buaian, ketika engkau dibuai tadi itu, artinya dalam keadaan masih bayi, tunaghil qamar, berbicara dengan purnama. Tunaghi al-qamar, kau berbincang-bincang dengan qamar itu, dengan bulan purnama itu. Wa tushiru ilaihi bi usbu'ika, dan engkau menuding tanganmu ke qamar tadi itu. Kayak bayi itu ada mainan yang kerining gitu. Ini mainannya bulan. Ya. Mainan Rasulullah adalah bulan. Fahaitsu asyarta ilaihi mal. Engkau gerakan tadi itu bulan ke kanan, ke kiri, bulannya ikut ke kanan, ikut ke kiri. Ini nubuahnya Rasul, irhasatnya Rasulullah. Qala ini kuntu, Rasulullah menjawab, qala ini kuntu uhaddithuhu wa yuhaddithuni. Rasulullah mengatakan, iya, aku waktu itu berbicara dengan bulan itu dan bulan itu berbicara kepada aku. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga bisa berbicara di waktu buaian, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, ini abdun. Ya, Nabi Isa itu dalam buaian bisa berbicara untuk menunjukkan bahwa Siti Maryam itu bukan seorang yang pezina. Mukjizat kan itu, irhas. Nabi SAW juga mengatakan seperti dalam riwayat ini, uhaddithuhu wa yuhaddithuni. Qamar itu berbicara kepada aku, berbicara kepada dia. Wa yulhini 'anil buka, dan dia menghiburku ketika aku dalam keadaan menangis. Dia tidak bisa melihat aku menangis, maka aku dihibur sama si bulan tadi ini. Ini irhasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus patut untuk memahaminya. Begitu pula dalam riwayat Sayyidina Uthman ibn Abil As an ummihi Fatimah qalat lam, jadi ini banyak riwayatnya para perempuan ya. Qalat lamma hadarat wiladatu Rasulillah, ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ra'aitul baita, aku melihat satu rumah. Ya. Ada yang mengatakan rumah ini adalah Muhammad ibn Yusuf kalau tidak salah, yang di tempat lahirnya Rasulullah ini. Ra'aitul baita hina waqa'a qad imtala'a nuran. Aku melihat tempat lahirnya Rasulullah di rumah tadi itu cahayanya begitu terang. Ya. Bukan cahaya menyilaukan loh ya, bukan seperti senter nyelo itu. Ini cahaya yang kita bisa pahami, cahaya itu cahaya yang indah luar biasa. Imtala'a nuran wa ra'aitun nujum tadnu, dan aku melihat bintang-bintang itu mendekat semua. Seolah-olah ada magnetnya menarik itu. Ada magnet yang menarik bintang-bintang tadi itu. Wa ra'aitun nujum tadnu hatta dhanantu annaha sataqa'u alayya. Aku hampir-hampir mengira bahwa itu bintang-bintang mengenai saya. Jadi semuanya ingin melihat wujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam ini ingin mengetahui, oh saya ini diwujudin karena ini toh. Dilihat itu, oh ini. Alam itu seperti itu ya. Ingin tahu siapa ini Sayyidul Wujud ini. Bintang-bintang, ya, kalau kita mengakalkan dengan rasio kita, bagaimana terjadi itu? Bagaimana terjadi itu? Ya itu kalau Allah menghendaki terjadi. Ya, kalau Allah menghendaki terjadi itu semua. Qalat, kemudian Musyafa tadi menjelaskan, qalat thumma albastuhu wa ja'tu falam anshab an ghashiyatni dhulmatun wa ru'bun wa kusha'riratun an yamini fasami'tu qailan yaqulu aina dhahabta bihi qala ila al-maghrib. Ini riwayat, saya menanyakan bahwa memang ini riwayat banyak yang tidak menjelaskan riwayat ini dalam kitab-kitab sirah. Dan Al-Habib Ali mengambil riwayat tadi ini, memang sekali lagi Al-Habib Ali bukan ngarang. Ya, Al-Habib Ali ini bukan ngarang, dia ngarang dulu, menghafalkan dulu terus baru ditulis. Enggak. Al-Habib Ali secara istilahnya wahbi, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian diimlakan kepada muridnya. Dan muridnya langsung nulis. Seketika selesainya itu maulid kemudian disodorkan Habib Ali. Habib Ali sendiri terkagum dengan hasilnya. Ini saya ngatakan gini tuh tadi. Naam ya Habib, ini perkataanmu tadi ini. Subhanallah, ajib. Ya, jadi ungkapannya Al-Habib Ali itu yang dikarang dalam Maulid Simtud Durar itu adalah langsung turun kepada diri Al-Habib Ali seperti ilham gitu. Ya. Karena min syiddatil mahabbah. Ya, min syiddatil mahabbah Al-Habib Ali. Jadi terkadang kita harus bisa memahaminya, ini bahasa rohaniyahnya Al-Habib Ali ini. Ya. Sehingga rasio kita harus kita letakkan dulu lah. Ya. Di sini Imam Syafi'i mengatakan setelah albastuhu wa ja'tu, setelah aku bungkus, aku bedong Rasulullah itu dan aku letakkan, aku tidurkan, fala ansyad an ghasyiyatnya dzulmatun, kemudian aku dirundung salah satu rasa takut bagi diriku dan kegelapan bagi diriku, wa gusya'riratun an yamini, dan itu menjadikan aku merasakan satu wong Jawa mengatakan merinding ya. Takut di dalam jiwa, tapi ya bisa dikatakan seperti itulah. Dari sisi kananku katanya Musyafa tadi. Dan aku mendengar satu ungkapan hatif lagi. Fasami'tu qailan yaqulu aina dhahabta bi? Mau kau bawa kemana ini bayi ini? Qala ilal maghrib. Ada satu dialog ini antara, bukan Ummu Syafa' yang dialog, tapi antara makhluk hatif ini dialog dengan yang lainnya. Bisa dikatakan katanya bahwa jadi jasad Rasulullah tadi ini dibawa satu alam. Karena dengan gelap tadi itu, Ummu Syafa' dalam keadaan gelap tadi itu dibawa, ini bayi tadi itu dibawa ke satu daerah di negeri Al-Maghrib, daerah ya, menjadikan satu ke barat tadi itu, untuk dipertunjukkan kepada alam tadi itu, ke alam Maghrib tadi ini. Wa asfara dzalika ani, kemudian aku menjadi kembali lagi ketakutan tadi itu, ketakutan tadi itu hilang bagi diriku. Wa asfara dzalika ani thumma awadani ru'bu, kemudian timbul lagi rasa takut tadi itu. Wa dzulmatu, kegelapan yang aku rasakan, wal gusya'ri, rasa takut tadi itu muncul lagi, an yasari, dari sisi kiri, dan terucap lagi, aina dhahabta bihi qala ilal masyriq. Dibawa lagi ini jasad wujud Rasulullah tadi itu ke negeri Masyriq. Qalat falam yazalil hadithu minni ala balin.
peristiwa itu sangat melekat di dalam pikiranku. Tak mungkin aku lupakan, katanya Syafa'. Hatta bta'athahu Allah fakuntu min awalin nasi. Dan aku termasuk orang yang pertama kali yang menyerahkan diri aku kepada Allah, artinya masuk ke dalam Islam, ajaran yang hanif waktu itu. Ya, mempercayai terjadinya salah satu kejadian ayat-ayat Allah tadi ini menjadikan keimanannya Ummu Syafa' tadi semakin tinggi, semakin kuat. Wa kam tarjamatis sunnatu min 'azimil mu'jizat wa bahiril ayatil bayyinat. Betapa banyak riwayat-riwayat hidup Rasulullah SAW yang menunjukkan satu mukjizat kebesarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bahiril ayatil bayyinat, juga serta bahiril ayat, bukti-bukti yang sangat terang, bukti-bukti yang sangat jelas sebetulnya, yang tidak bisa untuk manusia itu untuk mengelaknya. Tidak ada celah manusia untuk mendustakan daripada diri Rasulullah SAW tadi ini. Bima yaqdi bi'azimi syarafihi inda maulah. Yang semua itu menunjukkan tingginya kedudukannya Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna aina inayatihi fi kulli hinin tar'ah, dan juga inayahnya Allah. Ya, inayah Allah salah satu daripada keinginan tujuan Allah Subhanahu wa taala terwujudnya Rasulullah SAW ini setiap saat terjaga Rasulullah ini. Karena memang dijaga sama Allah untuk terwujud. Kalau tidak ada Rasulullah ya hancur alam ini. Karena terwujudnya Rasulullah inilah tujuannya Allah untuk menciptakan alam semesta ini. Wa anna inayati fi kulli hinin tarah wa annahu al-hadi ila siratil mustaqim. Dan sesungguhnya dia adalah manusia yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-hadi ila. Kita harus pahami al-hadi itu petunjuk. Hidayah ada dua. Ada hidayah yang menunjukkan ke jalan dunia maupun ke jalan akhirat. Ada hidayah yang mana dia bukan hanya menunjukkan tapi memberikan kemampuan seseorang itu bisa mengenal Allah. Nah, itu dua hidayah. Hidayah yang pertama itu diberikan kepada manusia. Hidayah yang kedua itu hak prerogatifnya Allah. Yang biasanya hidayah yang diberikan kepada manusia dan itu tugasnya manusia itu biasanya dilafadzkan al-hidayah ditambahi dengan ilah. Hudan kepada ilah. Itu menunjukkan satu petunjuk yang dia bisa digunakan oleh manusia. Oleh karena itu dalam surat itu ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada ilahnya kan. Menunjukkan kita minta petunjuk langsung dari Allah, yang mana Allah itu sifatnya adalah bukan hanya menunjukkan tapi mengantarkan kita ke dalam jalan yang lurus itu. Orang yang menunjukkan sama orang yang mengantarkan sampai mana istilah? Jelas mana? Ya. Orang menunjukkan, Mas saya mau ke Surabaya. Oh Surabaya nanti lewat sini, kalau ada jalur ini nanti lewat lampu merah ke kanan dan sebagainya. Tunjuk saja dia. Tapi kalau ada orang, oh kamu ke Surabaya, ayo tak antarkan ya. Lebih jelas orang yang mengantarkan. Ya. Sifatnya Allah itu hidayah itu seperti itu. Jadi mengantarkan hamba tadi itu menuju jalan yang lurus. Tapi kalau dia mau diantar, kita kadang-kadang saya jalan lain. Ya sakarmu kata ya Allah. Sakarmu dewe. Aku ini Allah memberikan hidayah. Dan aku memberikan utusanku yang bisa menunjukkan kepada dirimu itu Rasulullah SAW. Ikuti dia. Kalau engkau ingin sampai kepadaku adalah Habib Ali ini. Jadi beliau ini ingin mengajak umat di akhir zaman ini untuk menuju kepada Allah lewat kendaraannya mahabbatun Nabi. Ya, lewat kendaraannya namanya al-mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi. Kalau engkau cinta sama Nabi, engkau insya Allah bisa masuk menuju kepada Allah. Ada jalan-jalan lain, ada juga jalan-jalan lain. Yang lainnya juga kalau menuju kepada Allah itu agak berat dia. Ya, agak berat. Seperti Ibnu Arabi itu dengan wahdatul wujudnya. Oh, umat bingung ya. Orang yang tidak paham bingung. Ada ittihadnya, ada hululnya dan sebagainya. Itu kalau ada orang yang dengan mursyid bingung. Dan itu butuh yang namanya mujahadah sampai berat. Urjan wa makasir kan. Dengan terseok-seok dia untuk menuju kepada Allah. Tapi Habib Ali masuk ke dalam kendaraannya mahabbatun Nabi ini seneng tak dia. Jadi Habib Ali ini ngajak orang kepada Allah itu dengan bil farah,
bisurur, dengan rasa cinta, dengan rasa senang kita melihat pemandangan. Istilahnya kalau naik kendaraan lihat pemandangan, santai-santai saja mas, tidak perlu bingung, nanti sampai tujuan lah, tidak perlu lewat sana, tidak perlu lewat sini aja. Habib Ali ngajarkan seperti itu. Maka Habib Ali dalam kalamnya, nasihatnya beliau itu kalau mengatakan banyak orang yang memusuhi syaitan itu dengan meranginya. Capek kadang-kadang dia ya kalah sendiri dengan syaitannya. Kata Habib Ali, kau perangi syaitan itu dengan apa? Cinta kepada Nabi. Kau cintai Nabi, syaitan tidak bakal kau gubris itu. Nah, kendaraannya beliau ini adalah mahabbatun Nabi. Kalau kita bisa mengenal Nabi, maka kita bakal cinta sama Nabi SAW. Kalau sudah cinta sama Nabi, yuhbibkumullah. Allah cinta kepada kita. Nanti ditarik sama Allah, terus sampai sini hambaku. Nah, sampai engkau kepadaku. Karena kita cinta kepada Nabi, kita ikuti Nabi SAW, maka semampu diri kita mengikuti Nabi, maka kita akan sampai kepada Nabi SAW. InsyaAllah kita menjadi orang-orang yang dicintai sama Allah dan dicintai oleh Rasulullah, dan bisa mencintai Allah dan bisa mencintai Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. الفاتحة القبول والتمام كل أسول ومأمول وإلى حاجة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، وسر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اجمع وعدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآلي وصحبي بداية صحبي والحمد للإله البادئ والتناهي.